Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adansyah dengan NIM 11023111036, mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengembangan Sistem Validasi Stroke berbasis rule-based sebagai alat bantu audit internal terhadap pencegahan fraud pada Bank Syariah Pangkal Pinang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Apa yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini? Tentu jawabannya masih banyaknya proses validasi struktur transaksi yang dilakukan secara manual pada kegiatan audit internal. Proses manual tersebut tentunya bergantung pada ketelitian petugas dalam memeriksa dokumen transaksi. Selain itu, audit internal seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama ketika harus memverifikasi data dalam jumlah besar. Permasalahan lainnya yang timbul adalah tingginya risiko human error yang dapat menyebabkan kesalahan input maupun ketidaksesuaian data transaksi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu memproses validasi struktur secara otomatis sehingga audit internal dapat berjalan secara efektif dan efisien. Rumusan masalah dan tujuan. Apa sih rumusan masalah dan tujuan pada penelitian saya? Untuk rumusan masalah sendiri ada dua. Yang pertama, bagaimana merancang sistem validasi struktur berbasis rule-based yang dapat membantu proses audit internal. Untuk yang kedua, bagaimana sistem yang dikembangkan mampu untuk mencegah potensi fraud pada transaksi perbankan. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama itu adalah mengembangkan sistem validasi struktur otomatis yang efisien. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja auditor internal. Dan yang ketiga, membantu mendeteksi kesalahan transaksi secara lebih cepat dan tingkat akurasi yang tinggi. Metodologi penelitian. Metode yang saya gunakan pada penelitian ini adalah R&D atau Research and Development dengan pendekatan waterfall. Untuk tahapannya sendiri, yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Setelah itu dilakukan analisis kebutuhan sistem untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Tahap berikutnya adalah perancangan sistem dan pengembangan sistem berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kemudian, sistem diuji menggunakan metode black box untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik. Tahap terakhir, yang paling penting adalah evaluasi sistem untuk menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan audit internal. Sekarang masuk ke arsitektur dan fitur utama. Pada sistem yang saya kembangkan ini, terdapat satu aktor utama, yaitu auditor internal pada Bank Syariah Pangkal Pinang. Auditor ini memiliki akses penuh terhadap berbagai fitur yang tersedia di dalam sistem. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri, yang saya sediakan meliputi manajemen login untuk keamanan pengguna, upload atau scan struktur transaksi, engine validasi otomatis, dashboard monitoring hasil validasi, ekspor laporan audit internal ke PDF, serta log audit sebagai jejak digital aktivitas pengguna. Dengan fitur-fitur tersebut, auditor dapat melakukan proses pemeriksaan dokumen transaksi secara cepat dan struktur dibandingkan proses manual. Logika metode rule-based. Definisi dari metode rule-based sendiri adalah metode yang bekerja dengan cara memproses data melalui rule engine dengan menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya pada sistem. Sistem akan melakukan perbandingan atribut penting seperti tanggal transaksi, nominal transaksi, dan nomor referensi dengan data yang tersimpan pada sistem. Sebagai contoh, seperti yang saya tampilkan di layar, if jumlah transaksi pada struktur tidak sama dengan jumlah pada sistem dan status sama dengan invalid. Itu maksudnya adalah jika jumlah transaksi pada struktur tidak sama atau tidak sesuai dengan apa yang ada di sistem atau dengan yang telah ditetapkan pada sistem, maka sistem menyatakan tidak valid.
Untuk contoh yang validnya sendiri, if seluruh data sesuai dan status sama dengan valid. Itu artinya jika seluruh data sesuai atau sama dengan yang tertera pada sistem, maka sistem menyatakan statusnya valid. Output penelitian yang saya lakukan ini ada 3. Yang pertama, efisiensi. Tentunya meningkatkan efisiensi proses audit dengan mempercepat validasi dokumen dibandingkan metode manual. Yang kedua adalah akurasi. Meningkatkan akurasi karena sistem mampu mengurangi kesalahan perhitungan maupun kesalahan identifikasi data. Dan yang ketiga ada pencegahan. Membantu pencegahan fraud melalui deteksi dini terhadap indikasi ketidaksesuaian transaksi sebelum menimbulkan dampak finansial. Dan untuk mengakhiri presentasi saya kali ini, sebagai kesimpulan, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem validasi struk berbasis rule-based sebagai alat bantu audit internal pada Bank Syariah Pangkal Pinang. Sistem ini dirancang untuk mengatasi berbagai kelemahan proses validasi manual, meningkatkan efisiensi dan akurasi audit, serta membantu mendeteksi indikasi fraud secara lebih tepat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses audit internal dapat berjalan lebih efektif dan mendukung integritas operasional Bank Syariah. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.